Ribuan ekor bebek dilepaskan begitu saja ke hamparan sawah yang baru ditanami padi. Tidak ada pagar pembatas, tidak ada penjaga yang mengawasi setiap gerakan mereka. Hanya kawanan bebek, tanaman padi muda, dan air yang menutupi seluruh permukaan sawah. Sekilas, pemandangan ini terlihat seperti kekacauan yang siap berubah menjadi bencana. Sawah adalah lingkungan yang sangat rapuh. Ekosistemnya sensitif, dan satu kesalahan kecil saja bisa merusak seluruh musim panen. Namun justru inilah metode yang kini digunakan China untuk membantu memulihkan lebih dari 40% lahan pertaniannya yang mengalami degradasi serius. Selama bertahun-tahun, lahan tersebut tertekan oleh penggunaan sekitar 4 juta ton pestisida setiap tahunnya. Tetapi sesuatu yang tidak pernah diperkirakan banyak orang mulai terjadi. Hanya setelah satu musim tanam, sawah itu tidak rusak seperti yang dikhawatirkan. Sebaliknya, kondisi tanahnya perlahan mulai pulih. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di bawah permukaan air? Dan mengapa metode yang tampaknya kuno ini sekarang mulai menantang sistem pertanian industri modern? Simak penjelasan ini dengan seksama. Dalam kurang dari 1 abad terakhir, pertanian di seluruh dunia mengalami perubahan besar menuju mekanisasi hampir total. Mesin penanam, pemanen modern, hingga alat penyemprot otomatis menggantikan sebagian besar tenaga kerja manusia. Pupuk sintetis membuat tanaman tumbuh lebih cepat, sementara pestisida memungkinkan petani mengendalikan hama dan penyakit dalam skala yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Hasilnya memang luar biasa. Produksi pangan dunia meningkat berkali-kali lipat dibandingkan masa lalu. Namun seiring waktu, dampak dari sistem ini mulai terlihat semakin jelas. Setiap tahun sektor pertanian menyumbang sekitar 20 hingga 25% dari total emisi gas rumah kaca global. Sebagian besar emisi tersebut berasal dari penggunaan pupuk kimia serta degradasi tanah akibat praktik pertanian intensif. Penggunaan pestisida secara masif juga telah mengurangi populasi mikroorganisme penting di dalam tanah, organisme yang sebenarnya memiliki peran vital dalam menjaga kesuburan alami. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 40% lahan pertanian di dunia perlahan kehilangan kemampuan alaminya untuk memperbaharui diri. Akibatnya, petani terpaksa menggunakan pupuk dan bahan kimia dalam jumlah yang terus meningkat hanya untuk mempertahankan hasil panen yang sama. Masalah ini menjadi jauh lebih serius ketika kita menyadari bahwa lebih dari setengah populasi dunia bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Sawah bukan sekedar tempat menanam tanaman pangan. Ia merupakan fondasi utama dari sistem keamanan pangan global. Ketika ekosistem sawah melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu lahan atau satu desa saja. Resiko tersebut dapat menyebar luas dan mempengaruhi sistem pangan yang memberi makan miliaran orang. Tanpa disadari, sebuah siklus berbahaya mulai terbentuk. Setiap musim tanam, tanah menjadi sedikit lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Jika sistem pertanian modern justru menciptakan masalahnya sendiri, maka di mana sebenarnya solusi yang bisa ditemukan? Menariknya, jawabannya justru datang dari metode yang sudah ada jauh sebelum bahan kimia pertanian modern ditemukan. Selama ratusan tahun, di berbagai wilayah penghasil padi di Asia Timur, sawah tidak pernah diperlakukan sebagai lahan produksi tunggal. Sebaliknya, sawah dipandang sebagai sebuah ekosistem hidup, di mana tanaman padi dan bebek dapat hidup berdampingan secara alami. Dalam sistem ini, bebek dilepaskan ke sawah tidak lama setelah bibit padi dipindahkan dari persemaian. Sepanjang hari mereka bergerak di air dangkal, mencari makanan berupa serangga kecil, gulma muda, serta organisme lain yang hidup di sekitar tanaman. Sambil bergerak, kaki bebek secara alami mengaduk lapisan tipis lumpur di permukaan tanah. Kotoran yang mereka keluarkan kemudian menjadi sumber nutrisi langsung bagi tanah dan tanaman. Dengan cara ini, kebutuhan akan pupuk tambahan bisa berkurang secara signifikan. Tidak ada mesin, tidak ada penyemprotan pestisida. Namun sistem ini mampu mempertahankan produksi yang stabil dalam jangka waktu sangat lama. Catatan sejarah pertanian menunjukkan bahwa metode integrasi padi dan bebek telah digunakan selama lebih dari 600 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk membuktikan bahwa keberhasilannya bukan kebetulan, melainkan hasil dari keseimbangan biologis yang terjaga secara alami. Dalam sistem seperti ini, wabah hama jarang terjadi. Tanah tetap subur dan sawah mampu mempertahankan produktivitasnya dari musim ke musim.
Ketika kawanan bebek pertama kali dilepaskan ke dalam sawah, banyak orang langsung merasa khawatir. Tanaman padi pada tahap awal masih sangat muda dan rentan. Satu langkah berat saja bisa merusak batangnya. Namun tidak lama kemudian, pola perilaku yang berbeda mulai terlihat. Bebek ternyata hampir tidak menyentuh tanaman padi. Sebaliknya, mereka justru fokus pada makhluk kecil yang bergerak di dalam air, serta tanaman liar yang tumbuh lebih cepat daripada padi. Dengan kata lain, mereka memakan persis organisme yang selama ini selalu menjadi musuh utama para petani. Hama seperti wereng coklak, penggerek batang, belalang daun, serta berbagai serangga air lainnya menjadi makanan utama kawanan bebek tersebut. Saat mereka bergerak terus-menerus di seluruh area sawah, siklus hidup hama terganggu sejak tahap awal. Dalam beberapa minggu saja, populasi hama dapat menurun secara signifikan. Pada saat yang sama, pergerakan bebek di permukaan air juga mengganggu larva nyamuk, serta organisme berbahaya lainnya. Hal ini secara langsung mengurangi kebutuhan penyemprotan pestisida. Gulma pun tidak lagi memiliki kesempatan untuk berkembang seperti sebelumnya. Bebek memakan tunas gulma muda, tanaman air kecil, rumput liar, bahkan padi liar yang tumbuh di antara tanaman utama. Tanaman-tanaman inilah yang biasanya bersaing langsung dengan padi untuk mendapatkan nutrisi dari tanah. Setiap langkah yang diambil bebek secara tidak langsung, merusak akar gulma yang baru tumbuh, mencegahnya berkembang menjadi rumpun padat. Gangguan kecil yang terus-menerus ini menghasilkan efek yang tidak terduga. Air dan lapisan tanah bagian atas menjadi lebih kaya oksigen. Kondisi tanah yang sebelumnya terlalu anaerob mulai berkurang. Akibatnya, tanah tidak mudah memadat, dan akar tanaman padi dapat tumbuh lebih dalam serta lebih kuat. Banyak peneliti menyebut proses ini sebagai bentuk pengolahan tanah alami yang terjadi sepanjang hari tanpa menggunakan mesin apapun. Di sepanjang proses tersebut, kotoran bebek tersebar merata di seluruh sawah. Secara tidak langsung, ini berfungsi seperti aliran pupuk organik yang terus-menerus. Kotoran tersebut kaya akan nitrogen dan bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh tanah. Nutrisi ini dilepaskan secara bertahap, sehingga tanaman dapat menyerapnya secara stabil. Berbeda dengan pupuk kimia yang seringkali menyebabkan kelebihan nutrisi secara tiba-tiba, sistem alami ini menjaga keseimbangan tanah, sekaligus mengurangi risiko pencemaran air permukaan maupun air tanah. Agar sistem yang tampak sederhana ini benar-benar memberikan manfaat, petani harus mengatur pelepasan bebek dengan sangat tepat. Biasanya, bebek baru dimasukkan ke sawah sekitar 2 hingga 3 minggu setelah proses penanaman kembali bibit padi. Pada tahap ini, tanaman sudah cukup kuat untuk bertahan dari gerakan di dalam air. Jika bebek dilepaskan terlalu cepat, bibit padi bisa rusak. Namun jika terlalu terlambat, kemampuan mereka dalam mengendalikan hama dan gulma menjadi jauh berkurang. Jumlah bebek yang dilepaskan juga tidak boleh sembarangan. Penelitian di China dan Jepang menunjukkan bahwa kepadatan ideal biasanya berada di kisaran 150 hingga 300 ekor bebek per hektar sawah. Angka ini dapat sedikit berbeda, tergantung kondisi tanah, kedalaman air, serta varietas padi yang ditanam. Jika jumlahnya terlalu sedikit, dampak biologisnya tidak cukup kuat untuk menggantikan penggunaan bahan kimia. Sebaliknya, jika jumlahnya terlalu banyak, air bisa menjadi terlalu keruh, dan sistem akar tanaman padi dapat terganggu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah waktu untuk menarik kembali bebek dari sawah. Ketika tanaman padi mulai memasuki tahap pembentukan malai dan bersiap untuk berbunga, semua bebek harus segera dikeluarkan dari lahan. Pada fase ini, tanaman berada dalam kondisi paling sensitif. Gangguan kecil saja dapat mempengaruhi jumlah bulir padi yang terbentuk di setiap malai. Dalam sistem budidaya padi bebek yang telah dipantau di Cina dan Jepang, penggunaan pestisida dapat berkurang sekitar 50 hingga 70%. Sementara itu, kebutuhan pupuk kimia juga menurun sekitar 20 hingga 40%. Artinya, biaya produksi per hektar sawah dapat ditekan secara signifikan, bahkan sejak musim tanam pertama. Bagi banyak keluarga petani kecil, penghematan ini sangat penting, terutama ketika harga pupuk dan bahan kimia terus meningkat setiap tahun. Namun manfaat dari sistem ini tidak hanya berhenti pada pengurangan biaya. Nilai jual beras yang dihasilkan juga berubah. Beras yang diproduksi melalui sistem padi bebek sering dipasarkan sebagai beras ekologis atau beras dengan residu kimia yang sangat rendah. Di banyak negara Asia,
Beras jenis ini dapat dijual dengan harga 10 hingga 30% lebih tinggi dibandingkan beras konvensional. Banyak konsumen bersedia membayar lebih karena mereka percaya pada kualitas dan keamanan produk tersebut. Selain itu, kawanan bebek sendiri menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani. Karena mereka mendapatkan sebagian besar makanannya langsung dari sawah, kebutuhan pakan komersial menjadi jauh lebih rendah. Bebek juga cenderung lebih sehat dan jarang membutuhkan antibiotik. Pada akhir musim tanam, petani dapat menjual bebek sebagai daging atau memanfaatkannya untuk produksi telur. Dengan demikian, sistem ini menciptakan dua sumber pendapatan sekaligus dari satu lahan yang sama. Di banyak kasus, pendapatan dari penjualan bebek bahkan mampu menutupi sebagian besar biaya produksi padi. Hal ini membuat sistem padi bebek bukan hanya solusi ekologis, tetapi juga model ekonomi yang mampu menopang dirinya sendiri. Ketika penggunaan bahan kimia mulai dikurangi, sawah perlahan berubah dengan cara yang hampir terlupakan oleh banyak orang. Air yang sebelumnya keruh mulai menjadi lebih jernih. Pertumbuhan alga berkurang, dan bau busuk akibat pembusukan anaerobik perlahan menghilang. Makhluk hidup yang dulu menghilang dari lingkungan pertanian mulai kembali satu persatu. Serangga yang bermanfaat muncul terlebih dahulu, diikuti oleh katak, ikan kecil, capung, serta berbagai burung air. Sawah tidak lagi berfungsi seperti pabrik produksi pati semata. Ia perlahan kembali menjadi ekosistem hidup yang kompleks. Lebih menarik lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem ini juga mampu mengurangi emisi gas metana sekitar 20 hingga 30% dibandingkan sawah konvensional yang menggunakan banyak bahan kimia. Hal ini terjadi karena pergerakan bebek yang terus-menerus mengganggu kondisi anaerob di dalam tanah, sehingga proses pembentukan gas metana menjadi lebih rendah. Faktor inilah yang sebenarnya menjadi penyebab utama terbentuknya gas metana di sawah yang terus tergenang air. Dengan adanya pergerakan bebek di dalam sistem ini, proses tersebut dapat terganggu secara alami. Akibatnya, sawah tidak hanya menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga secara aktif membantu mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim. Jika dilihat lebih dalam, model budidaya padi bersama bebek bukan sekedar cara bertani yang lebih ramah lingkungan. Sistem ini bergerak menuju konsep pertanian regeneratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan tanah, menghidupkan kembali siklus biologis alami, serta menciptakan ekosistem yang mampu menjaga keseimbangannya sendiri selama beberapa musim tanam tanpa terus bergantung pada bahan kimia. Namun, sistem seperti ini tidak dapat dijalankan secara sembarangan. Petani harus memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang cara mengelolanya, mulai dari menentukan waktu yang tepat untuk melepaskan bebek ke sawah, mengatur kepadatan kawanan, mengelola ketinggian air, hingga memantau pertumbuhan tanaman padi secara teliti. Kesalahan kecil saja dapat dengan cepat mengubah keuntungan biologis menjadi ancaman bagi produksi. Selain itu, ada juga ancaman dari berbagai predator alami. Ular, rubah, anjing liar, bahkan burung pemangsa dapat menimbulkan kerugian besar jika kawanan bebek tidak dilindungi dengan baik. Di daerah yang kekurangan tenaga kerja atau memiliki kemampuan pengawasan terbatas, resiko ini menjadi tantangan nyata bagi petani. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kenyataan bahwa tidak semua lingkungan cocok untuk sistem ini. Wilayah yang tidak memiliki pasokan air stabil, sawah yang berada di lereng curam, atau lahan yang sudah terlalu tercemar oleh bahan kimia mungkin tidak mampu mendukung fondasi biologis yang dibutuhkan oleh sistem padi bebek. Artinya, metode ini bukanlah solusi universal yang bisa diterapkan di mana saja. Ia harus dipilih dengan hati-hati, disesuaikan dengan kondisi lokal, dan diterapkan di tempat yang tepat dengan manajemen yang tepat pula. Sementara itu, di tempat lain muncul pendekatan berbeda untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Ketika gagasan menggunakan kelinci untuk menghidupkan kembali kawasan gurun pertama kali muncul, seorang peneliti bernama Wong memahami satu hal yang sangat penting. Agar kelinci bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras, ia terlebih dahulu harus menciptakan vegetasi yang cukup kuat untuk menahan pasir dan melindungi tanah dari terpaan angin gurun.
Dari puluhan jenis tanaman yang diteliti, hanya satu spesies yang memenuhi semua persyaratan ekstrim tersebut, pohon willow. Willow kemudian menjadi dasar dari seluruh sistem ekologi yang ingin dibangun. Pohon ini memiliki kemampuan luar biasa karena akarnya dapat tumbuh hingga kedalaman hampir 90 meter, mencapai lapisan air tanah yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar tanaman lain. Begitu akar-akar tersebut berhasil menembus tanah dan bertahan, mereka mulai menstabilkan pasir di sekitarnya, melemahkan kekuatan angin, serta menciptakan iklim mikro yang sedikit lebih lembab dan lebih sejuk. Kondisi inilah yang akhirnya memungkinkan kehidupan lain mulai muncul kembali. Karena itulah, willow bukan sekadar tanaman biasa, ia adalah pemicu awal yang mengaktifkan seluruh rantai pemulihan ekosistem. Namun, menjadikan willow sebagai tulang punggung ekosistem gurun bukanlah tugas mudah. Wong harus menghadapi masalah yang selama berabad-abad hampir tidak memiliki solusi. Bagaimana cara membuat pohon tetap hidup di tempat di mana permukaan tanah bisa menjadi begitu panas hingga mampu membakar serangga hanya dalam hitungan menit? Di wilayah Kubuki, angin gurun tidak sekadar bertiup kencang. Angin tersebut membawa pasir tajam yang bergerak seperti pisau, cukup kuat untuk mengikis kulit batang pohon dan merusak akar hanya dalam beberapa hari. Ditambah lagi, suhu permukaan tanah yang bisa melebihi 70 derajat Celcius membuat proses perkecambahan hampir mustahil terjadi secara alami. Karena kondisi ekstrim inilah, menanam pohon willow di wilayah tersebut tidak sesederhana menggali lubang lalu menanam bibit. Setiap langkah menjadi perjuangan melawan alam. Tim penanam harus mencari kantong-kantong kelembapan kecil yang tersembunyi di bawah lapisan pasir yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi tanah. Begitu mereka menemukan lokasi yang memiliki sedikit cadangan air, lubang tanam digali dengan sangat hati-hati. Area tersebut kemudian segera dilindungi dengan jaring kawat dan penghalang sementara agar tidak tertutup kembali oleh badai pasir berikutnya. Bibit willow muda juga diperlakukan dengan sangat khusus. Mereka dilapisi dengan larutan penahan kelembapan agar tidak kehilangan air terlalu cepat. Selain itu, batangnya dipasang pada rangka kayu penyangga sehingga tidak tercabut oleh angin kuat dalam semalam. Air yang tersedia harus digunakan sehemat mungkin. Sistem irigasi tetes hanya memberikan jumlah air minimum yang cukup untuk mendorong akar tumbuh semakin dalam mencari sumber air di bawah tanah. Perlahan-lahan, akar tersebut menembus lapisan pasir, mencengkeram tanah, dan bertahan hidup di tengah lautan gurun yang keras. Ketika barisan pertama pohon willow akhirnya tumbuh cukup besar untuk memberikan bayangan serta membantu mempertahankan kelembaban tanah, Wong memperkenalkan komponen paling penting dalam model restorasinya. Ia membawa kelinci Rex ke dalam ekosistem yang telah dilindungi dan dikontrol dengan ketat. Kelinci-kelinci ini tidak pernah dilepaskan bebas ke alam liar. Mereka dipelihara dalam sistem pertanian ekologis yang terkelola dengan baik, di mana setiap individu memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai ekologis. Daging kelinci menjadi sumber protein yang bersih dan berkualitas tinggi. Bulunya digunakan dalam berbagai produk fashion kelas premium. Bahkan beberapa bagian tubuhnya dimanfaatkan dalam praktik pengobatan tradisional. Namun yang membuat kelinci Rex benar-benar istimewa dalam proyek ini adalah kotorannya. Kotoran kelinci mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah tinggi. Ketiga unsur ini merupakan nutrisi penting yang hampir tidak ditemukan di tanah gurun. Ketika kotoran tersebut menyebar di lingkungan, ia tidak hanya menyuburkan tanah, ia juga membantu butiran pasir yang longgar saling mengikat dan membentuk lapisan humus yang lebih padat, lembab, dan kaya nutrisi. Ada satu karakteristik lain yang membuat kelinci Rex sangat berguna dalam proses ini. Sistem pencernaan mereka tidak mampu menghancurkan biji rumput secara sempurna. Artinya, banyak biji yang tetap utuh ketika keluar bersama kotoran. Ketika kelinci menggali tanah atau mencari makan, biji-biji tersebut secara alami tersebar ke berbagai tempat. Setiap biji pada akhirnya terbungkus dalam paket pupuk alami yang memberikan nutrisi awal bagi pertumbuhannya. Dengan cara ini, vegetasi baru dapat muncul dengan sendirinya, bahkan di tengah kondisi gurun yang sangat keras.
Seiring waktu, struktur ekosistem baru mulai terbentuk dan bekerja seperti sistem yang saling mendukung. Kanopi pohon willow memberikan keteduhan sekaligus sumber makanan bagi kelinci. Sebagai imbalannya, kelinci menyediakan bahan organik yang sangat dibutuhkan tanah berupa humus kaya nutrisi. Tanah yang semakin subur ini mampu menahan kelembapan lebih lama, mengurangi erosi, dan mendukung pertumbuhan willow yang semakin kuat. Lingkaran biologis tertutup ini secara perlahan mengubah setiap hektar pasir menjadi mesin alami penghasil humus. Setiap tahun, sistem tersebut mampu menghasilkan lebih dari 5 ton humus alami per hektar. Jumlah ini cukup untuk mengubah hamparan gurun yang dulunya tandus menjadi lahan pertanian yang produktif hanya dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Ketika proyek ini diperluas, lebih dari 200 juta pohon willow ditanam dan membentuk penghalang hijau raksasa. Sabuk vegetasi ini mampu menurunkan kecepatan angin hingga 90% serta mencegah lebih dari 15 juta ton pasir berpindah setiap tahun. Wilayah yang dulu sepenuhnya dikuasai badai pasir perlahan berubah. Sekitar 700 hingga 800 mil persegi gurun mulai tertutup oleh vegetasi baru. Transformasi ini menciptakan fondasi ekologis yang stabil bagi pengembangan sistem peternakan kelinci Rex dalam skala besar. Ketika ekosistem akhirnya mencapai keseimbangan, populasi kelinci Rex yang mencapai antara 1,2 hingga 2 juta ekor tidak hanya membantu mempercepat regenerasi tanah. Mereka juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Industri ini menghasilkan lebih dari 100 juta yuan setiap tahun dan memberikan sumber penghasilan yang stabil bagi ribuan keluarga yang sebelumnya hidup di wilayah yang dianggap tidak layak dihuni. Pada akhirnya, kisah tentang padi dan bebek lebih dari sekedar teknik bertani. Ia menjadi pengingat penting bagi dunia modern. Ketika pertanian industri mulai menghadapi batasnya sendiri, mungkin jalan keluar yang sebenarnya tidak selalu datang dari teknologi yang semakin rumit, tetapi dari pemahaman yang lebih mendalam terhadap cara kerja alam. Di tengah dominasi mesin, bahan kimia, dan tekanan untuk meningkatkan produksi, ekosistem yang dulu diabaikan kini perlahan menunjukkan bahwa keseimbangan alam memiliki kekuatan luar biasa. Dan mungkin saja, masa depan ketahanan pangan global akan dibangun di atas prinsip-prinsip sederhana yang telah dikenal sejak lama, namun tetap relevan hingga hari ini.